Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Bapak Alvin Syahin selaku perwakilan dari KPAI. Terima kasih juga kepada Ibu Ana selaku wali kelas, dan Ibu Nahdia Seti sebagai guru BK. Dan terima kasih pada orang tua atau wali siswi-siswi kita yang telah berkenan hadir siang hari ini. Di sini kita akan melakukan kegiatan yang telah kita rencanakan dari hari sebelumnya, yaitu untuk membahas kasus yang telah terjadi di kalangan anak-anak kita. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Nahdia Seti selaku guru BK. Baik, terima kasih kepada Bu Fitra selaku kepala sekolah di sekolah ini. Saya selaku guru BK di sini, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Fitria bahwa kita menghadiri pertemuan hari ini itu untuk membahas kelanjutan kasus yang telah terjadi di sekolah kita ini yang dilakukan oleh Ananda Salsa dan Ananda Irma kepada teman sekelasnya sendiri, yaitu Ananda Nadila. Mungkin para ibu dan bapak sudah mendengar kabar dari media atau dari masyarakat, dan kita tidak tahu apakah berita itu benar atau tidaknya. Maka dari itu, dalam buku yang di sini saya berharap bahwa masalah ini akan terpecahkan dan tidak merugikan siapapun. Untuk mengefisienkan waktunya, di sini saya akan bertanya langsung kepada Ananda Nadila, apa yang akan terjadi kepada Ananda sehingga perlakuan dan perhubungan itu bisa Ananda terima. Jadi gini Bu, perlakuan seperti ini saya dapat itu bukan pertama kali ya Bu. Saya udah sering beginiin sama mereka kan Bu. Jadi saya ingin menjelaskan apa saja yang telah mereka lakukan kepada saya. Jadi pertama itu kan Bu, saya keluar dari kelas setelah semua teman-teman saya keluar dari kelas di nanti yang terakhir, tiba-tiba mereka dari luar itu kan Bu mendorong saya, terus kayak malah kayak uang saya gitu. Saya kira itu terakhir kali mereka untuk melakukan hal itu. Ternyata hari mereka terus melakukan itu. Jadi tuh Bu, ongkos saya juga sering dibalas sama mereka kan Bu. Jadi saya kalau pulang itu Bu nggak berani angkat saya jalan ke rumah karena duitnya diambil sama mereka Bu. Terus uang jajan saya juga diambil Bu. Jadi saya nggak pernah jajan juga. Itu sebelum saya. Kalau itu mungkin salah terima bukan yang pertama kali ya Sela ya. Itu sampai dicegah dan uang jajan, mengerjakan tugas itu Sela pernah disuruh nggak? Iya Bu, jadi saya pernah kan buat keluar dari kelas gitu kan Bu. Keluarnya itu terakhir kan Bu. Terus tiba-tiba orang ini datang gitu Bu dari lorong. Terus nabrak saya, terus dia ngambil buku-buku yang di dalamnya udah ada tugas-tugas yang bisa saya kerjakan Bu. Berarti selama ini Nadila pernah diperlakukan secara tidak baik, seperti memaksa untuk mengerjakan tugas mereka, dipalakin uang jajannya. Jika bentuk fisik, apakah Nadila pernah menerima perlakuan dari Irma dan Salsa? Nah Bu, jadi kemarin kan Bu juga saya ditarik sama mereka kan Bu. Terus jarumnya itu muncul ke leher saya gitu kan Bu. Jadi saya diseret ke kamar mandi kan Bu, dan disitu saya diperlakukan kasar oleh mereka Bu. Penjelasan Ananda dan Nadila sudah dijelaskan bahwa ini bukan perlakuan yang pertama kali yang diterima olehnya. Dia sudah sampai dimintai uang jajannya, sampai disuruh untuk mengerjakan tugas dari Irma dan Salsa. Maka saya ingin bertanya nih kepada Ananda Irma dan Salsa, apa sih yang melatar belakang, alasan apa sih yang sehingga bisa kalian merundung teman kalian sendiri melakukan hal seperti itu kepada Nadila? Gak ada alasan khusus saya ngapain dia. Tapi saya emang gak suka aja sama dia. Dia tuh terlalu lugu. Apalagi dia tuh gak bisa membedain mana yang baik, mana yang buruk. Dan umum banget guru-gurunya itu lugu banget. Mas, izin sebelumnya dari guru-guru. Tadi Anda bilang bahwasannya kamu tuh tidak suka kalau semuanya lugu, gampang buru-buru ini. Tapi kalau sadar gak sih sama yang kamu melakukan itu salah. Malah kamu tuh yang bodoh-bodoh aja, kamu tuh sadar gak sih Kak?
Iya sadar sih Bu, tapi ya karena saya emang gak suka dari awal, gimana gitu. Dia tuh lugu loh Bu. Ibu gak bisa lihat ya, dia tuh lugu banget. Makanya Bu, anak yang pintar loh mak. Tidak menutup kemungkinan kalau dia tuh nggak berarti suka, pasti banyak. gini lah Bu ya, karena keluguannya itu dia mudah dibodoh-bodohi dan gak lemah kayak gitu ya Bu ya. Jadi memancing orang untuk bikin kesel nengok dia gitu loh. Makanya memancing orang. Iya kan Ma? Iya benar sekali apa yang dibilang anak saya. Masa iya Ma aku dituduh mengapainnya? Aku kan cuma nengok dia dengan aura kesel aja. Gak mungkin aku kayak gitu loh Ma. Tenang sayang, Mama percaya kepada kamu. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Ana selaku wali kelas dari anak saya. Saya sangat tidak percaya Bu atas apa yang Ibu tuduhkan kepada anak saya. Karena saya 100% percaya kepada anak saya bahwa tuduhan yang Ibu berikan itu tidak ada benarnya. Baik, harap tenang ya kepada Ibu Hayati. Di sini saya ingin bertanya kepada Anak Irma, apa sih alasan Ananda sampai melakukan perundungan kepada teman Ananda sendiri? Baik Bu, yang dikatakan salah saya itu betul Bu, karena si Nadila ini membuka peluang untuk dirinya seperti itu Bu. Terus ya memang saya tahu dia hanya pintar di dalam hal akademik, tapi dia dalam hal yang lain-lain bodoh gitu Bu, seperti kayak dia tidak pandai bersosialisasi kepada teman-teman yang lain. Maka dari itu kami gampang untuk membuli dia. Berarti tidak ada alasan khusus yang Amanda lakukan. Tidak ada latar belakang yang khusus sehingga hanya gara-gara dia lugu dan hanya gara-gara dia pintar, Ananda melakukan perundungan kepada Nadila. Iya Bu, ya kan? Karena dia lugu kali kan. Jadi memancing orang untuk ini loh, nggak suka sama dia. Nggak pandai bersosialisasi lagi. Baik, di sini kita sudah mendengar penjelasan dari Ananda, Salva, dan Irma. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak Arifin, beliau merupakan perwakilan dari pihak KPAI Perlindungan Anak. Ini bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus yang terjadi di sekolah ini, Pak? Ya, terima kasih kepada Ibu Nadia sebagai guru BK. Kita kan tahu bahwasanya di negara kita adalah negara hukum, di mana semua peraturan dan undang-undang sudah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus ini, Ananda Salsa dan Ananda Irma sudah melakukan pembunuhan kepada Ananda Nadila. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Terima kasih kepada Bapak Alvin yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai hukum yang ada di negara kita dalam undang-undang mengenai kekerasan di dalam satuan pendidikan. Di sini saya ingin bertanya kembali kepada Ananda Nadila, apakah Ananda bersedia untuk menceritakan kembali kronologi kejadian yang terjadi sebelum perundungan yang Ananda alami? Sepertinya Nak Nadila masih trauma dan shock yang mengalami apa yang dilakukan oleh teman-temannya kepada dia. Bagaimana jika penjelasannya disampaikan oleh Bapak Ardian? Apakah Bapak bersedia, Pak? Melihat apa yang terjadi pada anak saya, baik itu secara fisik maupun psikisnya, ini bukanlah hal yang sepele, Bu. Karena dia sampai ditangani secara intensif karena dia mengalami cedera pada tangannya dan juga punggungnya yang sepertinya terbentur pada lantai. Dan area pahanya juga sepertinya diinjak secara sengaja oleh mereka. Saya tidak tahu kesalahan sebesar apa yang dilakukan oleh anak saya sampai mereka membuli anak saya. Saya sebagai orang tuanya merasa sedih dan juga marah karena anak saya diperlakukan seperti itu oleh mereka. Saya juga sebagai orang tuanya, Bu, kalau bisa saya menggantikan rasa sakit yang dialami oleh anak saya ini. Saya mau, Bu. Lebih baik rasa sakit itu saya saja, Bu, yang merasakannya. Karena saya tidak tega melihat anak saya seperti ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardian. Sebagai orang tua juga saya memahami betapa sakitnya sebagai orang tua yang melihat anaknya cedera, mengalami perundungan di sekolahnya tanpa mengetahui sebab akibatnya apa. Saya mengerti bagaimana perasaan Bapak.
melihat dari rekaman CCTV ya Ibu ya. Di situ kita bisa melihat bahwasannya si Irma ini menarik si Nadila ke gudang dengan diseretnya. Nah di situ sudah ada si Salsa yang menunggu di situ Bu. Nah terjadilah tadi ya kan Pak aksi yang namanya kekerasan. Nah sayangnya di gudang itu tidak ada CCTV yang aktif gitu Bapak Ibu. Lalu pada kejadian itu si Nadila tadi ini ditemukan Bapak Ibu di jam 6 sore ketika seorang petugas tadi dia hendak mengunci pintu area pintu sekolah gitu. Jadi dia tadi itu ditemukan dengan keadaan yang sudah kondisi itu tidak bagus gitu Bu, sudah memar-memar, bibirnya berdarah. Nah, itulah tadi. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada Ibu dan Bapak CCTV yang sudah ada menjadi bukti. Silakan dilihat Bu, itu ada rekaman CCTV-nya Bapak Ibu. Silakan dilihat. Terima kasih kepada Bu Ana yang sudah menceritakan kronologinya dan juga sudah melihat bukti yang ada di komputer tadi. Di sini saya ingin bertanya kepada Salsa dan Irma, apa sih kejadian yang terjadi sebelum itu, apa sampai bagaimana bisa itu terjadi? Salsa, Irma, ada apa sehingga kalian bisa merundung kejadian apa sih terjadinya? Sebelum kejadian itu, Bu, Nadila menolak untuk memberikan apa yang kami perintahkan di hari sebelumnya, Bu. Barang apa itu, Nak? Suruh dia beli rokok Bu. Astagfirullah, Nak. Apakah kalian meminta Nadila untuk memberikan kalian rokok? Apa itu juga menggunakan uang Nadila, Nak? Nak, bukan hanya sebagai kepala sekolah. Sebagai orang tua saya juga sangat kecewa, Nak. Kalian itu seorang pelajar. Apalagi kalian wanita, Nak. Jadi karena saya tidak mau mengeluarkan uangnya untuk membelikan kalian rokok, kalian sampai berbuat sejauh ini kepada anak saya. Pak, harap tenang Pak. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini kita selesaikan secara adil. Harap tenang Pak, kita selesaikan dengan kepala dingin Pak. Saya sebagai guru BK sangat kecewa berat atas apa yang akan anak kita lakukan, apa yang oleh Salsa dan Irma lakukan kepada temannya sendiri. Terkhusus kepada keluarga saya mohon maaf dan kepada Nadila, saya sangat memohon maaf. Sebagai guru BK, saya tidak bisa dan saya merasa gagal tidak bisa mendisiplinkan anak-anak didik saya sendiri. Kepada wali Salsa dan Irma, apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Terima kasih kepada Ibu Lia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya selaku orang tua dari Salsa, saya sangat malu
karena kelakuan anak saya ini memang tidak pantas untuk dibenarkan. Setelah saya melihat bukti dan pengakuan dari Nadila dan Bapak itu sangat tidak pantas ya. Saya mohon maaf kepada Nadila, terutama Bapak Ardi atas kelakuan yang telah anak saya lakukan. Mungkin Salsa seperti itu karena kurangnya perhatian dari saya dan ayahnya karena yang sibuk bekerja untuk menafkahi dari Salsa ini. Saya mohon maaf kepada Nadila sebesar-besarnya, mungkin maaf dari saya tidak mengurangi trauma dan merubah fisik Nadila. Tapi Ibu atas nama anak Ibu, saya mohon maaf kepada Nadila dan Bapak Ardian dengan sebesar-besarnya. Itu meminta maaf kepada Bapak Ardian dan juga Nadila. Maaf Ibu kurang bisa mendidik Irma menjadi seorang anak yang baik. Irma menjadi gini mungkin karena perceraian saya dengan ayahnya. Setelah perceraian saya dengan ayahnya, Irma menjadi anak yang tidak terkendali. Tapi saya tidak menyangka bahwasanya perlakuan Irma sampai sejauh ini. Mungkin dengan maaf tidak membuat trauma nak Nadila hilang dan juga nak Nadila jadi tidak bisa merasakan nyamannya sekolah seperti biasanya. Jadi dengan beribu maaf dan sekali lagi saya dan Irma memohon maaf kepada Bapak Ardian dan juga nak Nadila. Saya mengerti apa yang Ibu Novita dan Ibu Hayati rasakan. Sebagai orang tua, saya juga merasa kecewa atas apa yang anak-anak kita lakukan. Saya juga merasa kasihan kepada Nadila atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia dapatkan dari teman sekelasnya. Dan sebagai orang tua, seharusnya kita yang harus menjadi orang pertama yang selalu ada untuk pertumbuhan perkembangan anak kita, yang harus selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, tetapi dia tidak mendapatkan itu dalam rumahnya sehingga ia melampiaskan apa yang harusnya ia miliki ke hal yang malah merugikan dirinya sendiri, apalagi sampai memakan korban. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Alvin tadi, bahwa semua aspek kehidupan di negara ini sudah diatur oleh undang-undang, dan khususnya kita adalah masyarakat yang beragama, maka kita diatur juga oleh agama kita masing-masing. Dikarenakan kasus ini bukan kasus yang sepele, karena di dalamnya sudah terdapat tindak kriminalitas. Dari itu, saya sebagai kepala sekolah dengan pertimbangan yang sangat matang dan berat hati menyatakan bahwa kasus ini saya alihkan kasuskan kepada pihak perlindungan anak dan kepada Nanda Salsa dan Irma. Di sana kalian akan mendapatkan pelajaran atas apa yang telah kalian lakukan. Terimalah apapun yang akan kalian dapatkan di sana dan jadikanlah hal itu sebagai pelajaran agar kalian dapat berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi. Dan kepada Bapak Ardian dan Ananda Nadila, dan saya sebagai kepala sekolah sangat meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ananda. Semoga Ananda tidak putus sekolah, tidak putus terus berprestasi dan terus menjalani aktivitas Anda sehari. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memberikan hasil akhir dari rapat kita pada hari ini, bahwa kasus yang dialami oleh Nadila dan dilakukan oleh anak kita Irma dan Salsa itu resmi dialihkan kasusnya kepada pihak perlindungan anak, kepada Bapak Alvin. Saya mohon kerjasamanya kepada Anda dan kepada Irma dan Salsa. Saya berharap besar semoga kalian bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan terimalah dengan sukarela apa yang akan terima nanti pembinaan dan ganjaran atas apa yang akan lakukan. Terimalah dan ubahlah sikap kalian di masa yang akan datang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kita akhiri rapat kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari ucapan dan perlakuan yang saya lakukan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Harap bersabar banget ya. Semoga apa yang akan terima itu bisa akan dijadikan pelajaran di masa yang akan datang. Baik, saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.